Kali ini saya akan bahas mengenai support and resistance lagi. Ya, lagi, saya bilang lagi. Kenapa? Karena saya melihat banyak orang di luar sana yang sudah lama trading tapi masih kurang begitu paham dengan support and resistance dan bagaimana cara membuat support and resistance, acuannya dari mana. Jadi padahal ini adalah hal yang penting. Oke. Support and resistance itu saya bahkan sudah mempelajarinya sejak saya masih umur 4 tahun. Wah, Anda pasti kaget. Umur 4 tahun sudah belajar support and resistance. Luar biasa gitu kan. Anda juga sebenarnya waktu umur 4 tahun, 3 tahun mungkin juga sudah belajar support and resistance. Hanya Anda tidak sadar. Sudah belajar. Dan saya yakin hampir semua orang itu ketika masih kecil, balita mungkin, itu sudah diajarkan support and resistance yang Anda pelajari. Kita pelajari semua ini ketika kita masih balita, itu konsepnya sama, yaitu seperti ini. Nah, yang mana supportnya? Sekarang kita cari dulu satu persatu. Yang mana supportnya? Kalau support, kalau yang ditanya adalah support, maka Anda tidak perlu melihat ke bagian atas. Anda tidak perlu melihat ke bagian atas grafik. Yang Anda harus lihat adalah bagian bawahnya. Ya. Contohnya ya bagian sini yang Anda perlu lihat ya, bawah-bawah sini ya. Seperti itu. Ya, yang Anda perlu lihat bagian bawah kalau kita bicara support, oke? Kalau kita bicara support, kita lihat bagian bawah. Nah, bagaimana cara kita menentukan oh ini supportnya? Seperti itu. Nah, kita menentukannya adalah saya mulai dulu dari cara yang salah. Kebanyakan orang dia akan gambar gini. Oh ini support pak. Ini support. Ini garis support. Aturannya dari mana? Ini pak. Oke. Kemudian kalau ini acuan pertamanya, apakah sudah pernah dites setelah itu? Belum. Kalau kita lihat kan belum ya. Tapi kenapa orang ini bilang ini support? Ya karena saya pikir ini adalah garis harga yang paling rendahnya pak. Oh bukan. Ini cara yang salah. Sekali lagi ini cara yang salah. Sebuah support itu harus dites minimal 1 kali. Minimal. Jadi gampangannya adalah seperti ini. Acuannya adalah yang ini, kemudian saya tarik ke sini. Jebret. Acuan adalah yang di sini. Ini adalah tes yang pertama. Dan dia mantul. Maka Anda bisa bilang ini adalah support. Tinggal panjangin aja ke sana. Ya. Ini adalah support. Ini adalah garis support karena sudah dites. Seperti itu. Bukankah ini Anda sudah pelajari ketika kita masih kecil? Anda tinggal menghubungkan titik yang ini dengan titik yang ini. Jadi harus minimal ada 2 titik. Lebih daripada itu bagus. Maka benarlah sudah support ini. Seperti itu. Ya, jadi minimal harus ada 2 titik yang Anda hubungkan dengan 1 garis. Ya, jangan cuma 1 titik terus Anda tarik garis. Kemudian tidak ketemu ekor yang lainnya, tidak ketemu harga low yang lainnya, itu salah. Jadi minimal harus ada 2 titik ya, 1 di sini dan 1 di sini, minimal itu. Kemudian support yang kedua, cara yang kedua. Terkadang harga itu bergerak naik turun, tidak beraturan dan ibaratnya tidak selalu tepat berhenti pada 1 titik level harga. Jadi saya lebih suka juga dengan opsi yang kedua, di mana saya melihat harga konsolidasi di kisaran sini. Ya, harga konsolidasi di kisaran itu ya bergerak naik turun, bingung dia mau kemana nih, bingung. Dia bingung. Ini kita bisa bilang oh dia sedang konsolidasi nih, menentukan arah kemudian mau naik apa turun kan gitu. Nah, maka ini kita bisa bilang oh di sini sepertinya ada area-area harga di mana terjadi konsolidasi. Berarti ini adalah support. Oke. Ini adalah support. Tapi yang saya maksud di sini ini bukan garis support, tapi area.
ya, area. Jadi tidak pada satu harga yang sama, tapi area. Kalau harga yang sama itu seperti ini, ekor ketemu ekor. Nah, ya kan, ini satu tarikan garis. Kalau yang ini adalah area. Nah, terkadang saya menarik garis support itu menggunakan area. Jadi contohnya adalah saya melihat, oh ini low yang ini, saya tarik ke sini dulu, ya kan? Nggak ketemu garis apa-apa, tapi saya naikkan, jebret. Nah, maka Anda bisa lihat bahwa ini adalah area, sebuah area di mana harga ketika turun ke area tersebut mantul, turun, mantul. Kita lihat apa yang terjadi di kemudian hari. Apakah ketika harga turun ke area sini dia akan mantul atau tidak? Nah, Anda bisa lihat ketika harga turun mendekati area sini mantul, seperti itu. Nah, ya. Jadi ini yang saya sebut support jenis kedua, area. Ya, jadi dia tidak menggunakan satu garis yang datar yang sama, tidak, tapi area. Ya, jadi ini basicnya. Nah, bagaimana dengan resisten? Sama prinsipnya. Anda tinggal menghubungkan titik. Ya, contoh seperti ini. Pak, ini resisten. Gundulmu salah, karena ini cuma acuan. Apakah sudah dites? Belum. Jadi ini salah. Ya, jangan lagi seperti itu. Jadi Anda harus, ini acuan, dites besoknya, kemudian, nah, jadi Anda bisa bilang, ini acuannya Pak. Nah, ini dites sekali. Nah, seperti itu. Ini resisten. Ya. Mudah loh, gampang kan? Anda tinggal cari acuan, tes satu kali. Acuan, tes satu kali. Ya, jadi titik 1, titik 2. Nah, sama, resisten juga ada area. Ya, resisten juga ada area. Jadi, saya lebih suka menggambarkannya begini. Nah, maka akan lebih clear, akan lebih terlihat jelas bahwa ketika harga memasuki area tersebut akan ada sedikit perlawanan. Ya, contoh ini acuan, ini dites satu kali. Ini acuan dites satu kali di sini, ya, oke. Setelah harga naik, lanjut turun, seret. Kemudian beberapa waktu berikutnya harga naik, mencapai area tersebut, turun. Ya, seret. Jadi ini belum sampai sini saja, ini kita sudah bisa bilang, oh ini resisten. Nah, Anda bisa lihat lagi, harga naik sampai sana nggak kuat. Ya, seperti ada perlawanan begitu, perlawanan yang tak kasat mata, sadar, harga turun. Oke, jadi seperti itulah basicnya untuk support and resistance. Titik acuan, tes satu kali, minimal itu yang Anda cari, ya. Titik acuan, ya, acuan, kemudian dites satu kali, 2 kali dites, bagus, itu lebih valid. 3 kali dites, sangat valid, ya. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa support dan resisten bukan berarti tidak bisa ditembus, bukan berarti tidak bisa dijebol, ya. Kalau support and resistance itu adalah hal yang pasti, artinya kalau harga sudah mencapai resistance ini, maka harga akan turun. Atau sebaliknya, jika harga turun dan mencapai area support, maka harga akan mantul naik. Coba Anda pikir kata-kata itu. Jika harga menuju ke support, sudah pasti akan mantul. Jika harga menuju ke resistance, sudah pasti akan turun. Coba Anda pikirkan kata-kata itu. Kalau itu yang terjadi di market, maka harga tidak bergerak kemana-mana. Harga cuma di situ-situ saja. Tidak akan ada yang namanya uptrend, tidak akan ada yang namanya downtrend. Jadi fungsi support dan resistance itu hanya memberikan informasi kepada kita area-area mana yang harus kita perhatikan. Setelah itu kita ngapain? Ada hal-hal lain yang harus kita juga ketahui. Cuma dalam video ini saya akan lebih menjelaskan tentang yaitu tadi basicnya support and resistance itu seperti apa. Oke? Cukup mudah kan? Terbuka wawasannya? Baik, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Kita jumpa lagi di video berikutnya.